Attention! Buat teman-teman, konten ini mengandung bahasa Sunda. Apabila narasumber adalah orang Sunda. Kebetulan Sundanya bukan Sunda lemes. Maafkan. Oke, welcome to my channel di Billionaire Channel. Oke, sekarang kita ada di Jurus Rahasia. Ya, sekarang kita udah mendatangkan seseorang di sebelah saya ini yang berbaju kuning dan belang-belang, yang katanya yang belang itu lebih enak. Yes. Ini dia, Nurman Hirka. Gimana kabarnya, Mang? Baik, alhamdulillah. Wah, sehat-sehat ya. Sehat. Oke, jadi cerita sedikit. Mang Nurman ini adalah teman atau sahabat saya, sahabat seperjuangan. Kita waktu itu ikut lomba waktu itu tahun 2 tahun lalu juga 2017 2018 ya. 2018, yes. Oke, sudah 2 tahun ternyata ya, Pak. Sudah 2 Tidak tahun. terasa. Dan kita ikut lomba yang sangat fenomenal, tapi waktu itu kita nggak menang. Nggak menangnya juga ya begitulah ya. Jadi agak menjadi penasaran, apakah ini perlu dibahas? Jadi konten orang yang sekarang ini adalah namanya Jurus Rahasia. Nah, si Jurus Rahasia ini adalah mengupas tuntas sebuah narasumber. Nah, kita liatin si narasumber ini punya apa yang bisa kita dapat. Oke. Khususnya sih dari perjalanan hidupnya, terus dari membangun sesuatu udah sampai mana dan bagaimana sih caranya dan apa jurus rahasianya. Yang penting itu jurus rahasianya. Siap. Karena jurus rahasia ini bakal kita bagiin ke semua penonton supaya teman-teman yang nonton juga bisa terinspirasi untuk bisa jadi lebih dari cerita teman-teman yang ada di Jurus Rahasia. Sekarang bisnisnya gimana nih? Bisnis ya jalan sih, Pak. Jadi saya punya Hirka, Pak. Jadi bisnis fashion, bisa dibilang industri kreatif juga. Hirka itu bergerak di bidang fashion, industri kreatif, khususnya di alas kaki yang bahan dasar itu adalah kulit kaki ayam. Ya, jadi biasanya kulit kaki ayam ini kalau sore-sore saya beli di Patrol, Pak. Oke. Terus sekarang ini dijadiin sepatu ya. Nah, teman-teman, jadi memang Mas atau Kang Nurman ini adalah seorang pengusaha yang sangat unik. Jadi dia punya satu produk yang memang sangat unik sekali, yaitu dia punya sepatu, dan sepatunya ini berbahan dasar ceker. Yes. Jadi sepatunya tuh sangat hati-hati ya. Iya dong. Karena nanti bisa nyakar. Oh bukan. Karena ceker. Kenapa tuh? Ceker. Take care. Oke. Kang Nurman ini memang punya produk yang memang pada saat saya pertama kenal waktu itu kita berlomba, kita liatin wirausahanya masing-masing, karena waktu itu kita ikut lomba wirausaha ya, Pak. Apa sih nama lomba itu? Sebetulnya nggak wirausaha sih, jadi kayak pemuda gitu. Oh, pemuda, inspirasi pemuda gitu ya? Iya. Pemuda. Pokoknya pemuda yang punya kegiatan-kegiatan masing-masing yang itu bisa menjadi inspirasi mungkin. Ya baik wirausaha atau movement, ya komunitas. Waktu itu saya ikut di bagian komunitas. Oh enggak, wirausaha. Wirausaha. Memang sengaja wirausaha, cuman kan bentuknya beda. Waktu itu bawain si Dejavu. Iya. Nah, ketemu Kang Nurman ini, langsung masukin si produk Hirka. Tadi penasaran, apaan sih Hirka? Ini sepatu dari ceker, Kang. Saya nggak percaya awalnya, pas diliatin. Wow, ternyata keren sekali. Kita mau bicara soal milestone. Waktu itu pertama dibuat itu kapan dan gimana ceritanya? Awalnya sebetulnya itu project dari ayah sih. Kayak misalnya ayah tuh punya beberapa project. Jadi dari kuliahnya tuh tugas akhirnya tuh salah satunya kulit kaki ayam, meneliti berbagai macam kulit. Memang backgroundnya si ayah? Beliau tuh apa ya? Seniman lah. Seniman parah, seniman abis. Jadi dia kegiatan sekarang dia ngelukis juga, dia desain interior juga. Masih jalan, Mas. Dan ya desain produk juga banyak banget lah kegiatannya yang menyangkut dengan seni, nilai seni tersendiri gitu. Dan mungkin orang-orang susah mencerna, apalagi kita lihat market kan. Kalau sekarang kita ngomongin soal bisnis nih, otomatis market
ketika kita buat produk yang unik, ketika kita udah punya material yang unik nih, kalau misalnya bikin produknya unik lagi gitu kan, habis dong. Maksudnya untuk sampai ke marketnya agak susah. Ya maksudnya unik tuh sampai mana sih memang gitu ya. Betul. Dengan kualitas mungkin tapi memang kualitas masyarakat Indonesia yang memang belum merata untuk melihat sebuah keunikan. Benar nggak sih? Betul. Terus. Nah, dari situ berjalan lah hingga akhirnya tahun 2013 saya keluar SMA. 2014 tuh udah mulai Dulu SMA di 17 Pak. SMA di 17. 17. Iya. SMA negeri ya. Oh iya, luar biasa ya. Jadi ya setelah itu masuk Widya Tama kan. Nah, masuk di Widya Tama itu saya cuma bertahan 2 semester. 2 semester dikarenakan saat itu kenakalan remaja mungkin. Oh, jadi bertahan. Oh, itu 2 semester karena kenakalan remaja. Yes. Oke. Itu jadi berbagai macam hal di situ udah dicoba Itu lah. nakalnya kayak gimana? Waduh, Pak. Wah, udahlah. Pokoknya mah kalau untuk soal kenakalan mah selain wanita itu Jadi laki-laki. enggak. Saya sekarang udah nikah, anak 2, enggak mungkin jalan. Oh ya, selamat dulu. Ini sekarang kemarin baru istri melahirkan anak yang kedua ya. Yes. Dari yang pertama. Yang pertama lah. Cewek cowok? Cewek lagi, alhamdulillah. Cewek lagi, alhamdulillah ya 2 cewek. Saya juga baru 1. Nanti tinggal nambah lagi aja. Nanti kita ketemu lagi, mungkin nanti kita lombain lagi bareng ya. Siap. Lanjut teh. Nah, setelah itu ya pokoknya sampai saya dikejar-kejar tuh sama beberapa orang di universitas itu dan memutuskan untuk gimana caranya Kita dikejarnya tuh? Iyalah, ya dikejar lah. Intinya udah dikejar. Pokoknya udah antara hidup dan mati itu udah ya tipis lah gitu. Jadi bisa berinterpretasikan masing-masing kali ya. Karena nggak mau ngomong. Lanjut. Nah, semenjak dari situ saya memutuskan untuk keluar. Oh, jadi memang kuliah dulu 2 tahun ini. Oke, terus. Nah, memutuskan untuk keluar kuliah gitu. Gimana caranya? Karena untuk memutus rantai dari sisi negatifnya kita. Dari istilahnya hitamnya saya lah. Sisi hitamnya. Sisi hitam atau circle yang memang circle. jadi dapat toxic circle gitu ya? Yes. Makanya gimana caranya untuk memutus itu? Alhamdulillah 2014 saya udah mulai berpikir untuk kayak apa yang bisa saya lakuin, terus gimana caranya untuk minimal nih nggak ngerepotin orang tua gitu. Oh, jadi memang startnya itu di situ. Oke, lalu? Nah, dari situ mulai kayak misalnya saya coba untuk coba minjem nih ke orang tua nih, mintalah ke mama teh, mah minjem dong uang 2 juta buat apa, buat usaha, mau bikin apa, belum tahu. Oh, di situ memang belum kepikiran mau usaha apa. Jadi istilahnya sebetulnya keluar kuliah tuh bukan karena saya yang memutuskan, tapi dari pihak kampusnya sendiri. Oh, yes. Oh, ini aku baru tahu ini baru cerita ini. Ya. Ini terus. Yang memutuskan untuk udah deh Norman keluar, ya udah mau nggak mau. Nah, orang tua dari situ sedih dan sebagainya, ya kedua orang tua lah. Jadi istilahnya ya kalau misalnya saya masih melakukan kegiatan itu juga masih ya saya bilang bisnis cuman dari kebermanfaatannya mungkin nggak ada. Kalau kata preman pensiun tuh bisnis yang bagus tapi tidak baik. Nah, itu. Iya. Saya pernah nonton tuh preman pensiun ngomong gitu, Kang Mus. Ya, makanya saya tinggalin karena circle-nya juga nggak bagus, terus juga kayak ekosistemnya juga sangat nggak bagus. Makanya keluar dari situ mulai coba. Ya, awal batunya sih lebih kelihat orang tua, ketika orang tua nangis ketika lihat kita gagal. Itu belum gagal hidup ya, itu baru kita keluar kuliah loh, belum sampai kayak misalnya aduh ini ya maksudnya amit-amitnya sampai terlalu jauh kan. Untung bisa ke stop pada saat itu, sadar pada saat itu. Nah, makanya dari situ coba minjem modal ke orang tua, ternyata nggak dikasih. Mereka bilang bahwa sekarang aja sekolah nggak beres. Ya karena kepercayaan hilang, Pak. Iya. Pada saat itu karena orang juga ngalamin tuh. Jadi di mana orang pinjem duit, sama kasusnya gitu, pinjem duit ya itu nggak dipinjemin dulu, sama kayak gitu. Karena ya alasan orang tua adalah ya kamu untuk nyelesain apa yang kamu mulai aja belum beres. Tapi kalau menurut kita kan finishnya nggak di sana. Kalau waktu itu orang sih coba jelasin ke orang tua adalah finishnya nggak di situ. Waktu itu gimana ente gitu? Kalau orang sih lebih ke
ya udahlah gitu, karena kan sifatnya orang tuh nggak berdebat lah sama orang tua gitu, yang mungkin mereka juga melakukan seperti itu demi kebaikan orang. Dan akhirnya ya saya nggak dapat uang sama sekali Pinjaman dari- itu nggak dapat. dan akhirnya Orang coba jual barang-barang yang orang punya, barang-barang masih ingat pribadi. barangnya apa aja? Waduh banyak lah pak, Ya 3. celana, baju, wah sampai Celana baju. sampai celana baju itu orang jualin dengan harga 30.000, 40.000 asal bisa Saking jual. nggak ada modal atau saking nggak ada uangnya atau saking nggak ada modal? Saking nggak ada duit, karena dari situ semua fasilitas orang Take out. diputus, di take out sama orang tua, termasuk uang jajan. Nurman tuh berapa bersaudara sih? 2, Yang ke Nurman yang ke? 1. Oh yang pertama. Oke, jadi kayak sama berarti backgroundnya kita tuh sebagai contoh. Nah Itu pasti kebahas tuh. Itu Iyalah. orang sih diomongin banget sih soal itu. Iyalah itu pasti itu jadi titik poin sih. Titik poin orang tua ketika mereka coba beritahu kita, ya ini tuh A tuh paling besar nih, punya adik, nah adik tuh lihat kakak. Lihat, iya. Sosok kakak sebagaimana mestinya kakak gitu kan. Sedangkan saya tidak, yang orang nggak berjalan dengan baik lah. Orang tidak berjalan dengan apa yang mereka harapkan. Nah, makanya dari situ udah mulai berpikir nih, minimal bisa mengurangi beban orang tua tuh gimana. Nah dari situ orang coba, udah dari jualan barang-barang itu, coba beberapa kayak itu sisa 100.000 gitu. Nah dari situ udah mulai coba main ke Cibaduyut. Di situ kuliah lagi nih di Cibaduyut, kuliah kehidupan pak. Kuliah langsung ya. Kuliah langsung, Iya, itu kuliah Pak. kehidupan. Nah di situ hampir setahun di situ belajar bikin ABCD sampai akhirnya orang beli limbah nih, potong-potongan kulit yang udah nggak kepake. Nah itu dijadiin gelang pak, yang 35 ribuan yang bisa dikasih nama Itu tahun gelang kapal 2014. Nah di situ running tuh dari ya mungkin ada 3, dari situ 3 brand tumbang kalau nggak salah, 3 brand tuh tumbang sampai akhirnya. Maksudnya itu 2015. brandnya Nurman. Iya. Apa aja tuh namanya? Bileder, terus Cavallo Original, Cavallo Shoes, dan akhirnya Hirka. Oh jadi memang perjalanan untuk sampai ke Hirka ini ada beberapa step yang dilewatinya abis-abisan nih. Banget. Nah, Banget lah. terus ini sih orang tertarik sama cerita ente yang bahwa kita tuh sebagai anak pertama harus jadi contoh. Nah, dan ini tuh kalau dilihat ya emang banyak terjadi Pak di angkatan-angkatan kita nih ya, ya dengan selang waktu 7 sama 8 tahun itu memang banyak terjadi, dan memang ada sebagian kayak temen orang tuh dia lebih memilih untuk menjadi sosok kakak yang baik dengan rules yang ada. Tapi orang pada saat itu, orang umur berapa ya? Baru lulus SMA. 2 tahun setelah lulus SMA, terus ngelihat senior orang ada sekarang udah di Jakarta. Jadi dia bilang, dia tuh dia seorang aktor yang baik. Karena orang kan dulu di kabaret ya dunianya. Dia punya kemampuan yang oke. Pada saat ditanya mau aktif nggak nih, mau ikut kebangun si Dejavu nggak nih, dia menjawab enggak. Karena apa? Alasannya itu karena dia anak pertama, dia punya 2 adik di bawah, dan dia tuh lebih memilih untuk Bertanggung jawab lah ya. Bertanggung jawab dengan omongan orang tuanya dan hidup normal. Tapi secara pandangan orang nggak masuk Pak. Maksudnya orang pada saat itu aja sudah berpikir gini, ketika orang pikir bahwa finishnya adalah mengikuti itu, ya berarti kita nggak bisa jadi yang kita pengen. Iya betul banget. Tapi itu ngelewat loh. Maksudnya ada fase mungkin yang Nurman lewatin sama yang orang gak lewatin. Kayak misalkan pada saat karena kalau orang kan di delay si kuliahnya. Kalau Nurman kan 2 tahun jebrot langsung jadi kerasa si orang tua ada impactnya. Tapi pada saat kalau yang orang rasain adalah kalaupun orang harus hidup dengan jalan yang itu, path yang sama gitu. Oke, kuliah dengan benar, lulus, mungkin kerja di bank, akuntansi, ya kan? Kerja di bank, nikah, nyicil rumah, gitu kan? Nyicil rumah, terus rumahnya karena nyicil rumah, gaji terpotong, di rumah stres jadi marah-marah, gitu kan? Betul. Dapat bonus nanti, ini mah negatifnya gitu. Ada hiburan lain. Nah itu kan orang hindari gitu. Orang ngeliat pada saat ke depan. Dan pada saat orang umur 22 pun orang udah bergaul sama orang yang umur 30-an tuh. Ngelihat habitnya tuh kayak gitu. Jadi apakah orang bakal sama aja? Ternyata memang Allah ngasih jalan lain. Pas
jalannya ke sini sama kayak gini. Tiba-tiba kita dikasih jalan yang enak, mungkin mau meyakinkan orang tuanya ini yang perih ya. Pak, ngeri banget. Asli, istilahnya saya hampir orang tuh 2 tahunan gitu nggak dapat kepercayaan orang tua. Ketika Tapi orang tua kuliah gitu nggak? iyalah. Oh, iyalah. itu masih itu masih terus digaungkan lah sama mereka gitu kan. Sampai akhirnya 2 tahun berjalan tuh ketika pas Pat brand ini kan. Pas. Nah, ketika orang ketemu sama koleganya orang tua, Norman kuliah di mana? Oh, di kuliah di Udayatama. Padahal ini sudah nggak kuliah gitu. Padahal saya udah nggak kuliah gitu. Dan Jadi memang ngomongnya mah lo kuliah nih, masih kuliah. gitu kan. Otomatis orang berpikir bahwa mereka masih malu gitu. Bilang orang nggak usah. Istilahnya orang tua pun bingung sih sebetulnya di awal tahun tuh ketika orang mulai usaha, karena di usaha gelang itu udah lumayan oke, Pak. Oh iya. Iya, karena orang ada basic jualan yang lain kan. Istilahnya di waktu kuliah orang udah sempat jualan. Nah, orang coba terapin di si gelang itu, ternyata luar biasa juga impact-nya gitu. Terus juga dari demand yang masuk juga luar biasa banyak. Saat itu kan gelang couple tuh lagi in-nya lah gitu. Jadi dari gelang couple itu tuh membuahkan banyak hal lah. Kayak misalnya orang tua tuh kayak sampai pikir bahwa gawe naon sih gitu. Nah, tara minta duit gitu kan. Maling mana gitu kan. Sampai ada kepikiran seperti orang, tapi ini orang ngalamin, Pak. Orang ngalamin kayak gini. Jadi karena pada saat proses, orang tuh gini, beres SMA, orang nggak langsung kuliah. Orang bilang bahwa selama ini, orang ngomong gini sih ke almarhum, Bu, Pak, selama ini Abeli ngikutin terus apa yang Papa Ibu pengen. Orang nggak bisa ngitung orangnya, Pak. Orang jelek banget dia namanya ngitung. Tapi SMA, gini, pertama, orang tuh nggak suka masuk SMA negeri. Kalau misalkan yang orang pun jelek, orang mending masuk swasta yang bagus, tapi nggak bisa diikutin sama orang tua. Padahal orang tua pada saat itu mampu. Orang jadi yang kayak, nggak mau Terus pada saat di sana, orang masuk SK Kabaret itu ditentang habis-habisan. Kelas 2 harus masuk yang jalur IPS. Orang kan bego ngitung. Orang maunya IPS, tapi memang karena IPS ini pergaulannya wadaunya, karena orang kan SMA-nya 16-nya. Jadi 16 kan gitu. Dan pada saat itu ya tukang nasi goreng itu udah jadi kayak hal biasa gitu loh di sana. raw banget lah ya. Jadi ngeri lah gitu. Nah, pada saat orang lulus, orang bilang gini, Bu, Pak, boleh nggak Abili istirahat dulu setahun? Dimarahin. Karena apa? Kamu kayak gini. Ya, tapi orang bilang bahwa orang tidak selamanya bisa nurutin apa yang kalian pengen. Itu berat. Dan itu gak banyak orang yang lakuin kayak gitu. Cuma orang berani ngomong. Nah, tapi ya cercaannya sama Pak. Jadi setelahnya kan, kuliah dong, gini. Nah, orang tuh selain jalan di Javu, waktu itu bisnis ini. Pernah lihat di jalan gak kalau ada orang pakai jaket Captain America? Enggak sih, orang waktu Captain America berarti kan? Iya, kapanpun itu pakai jaket sweater, tapi Captain America banget. Oke. Nah, itu tuh pelopor di Indonesia orang, Pak. Oke. Jadi orang waktu itu kan zaman orang tuh masih belum kuat dengan yang namanya copy paste. Jadi orang lihat ke Google, ternyata tren di Amerika tuh orang-orang pada buat jaket Marvel. Orang ambil desainnya, orang buat di konveksi sini, itu orang jualin. Payu, Pak, ternyata payu, dan yang belinya sampai artis. Oke. Citra Scholastic. Pas zaman dia idol tuh. Udah inget banget. Udah lama banget dong. Udah, aku tua, Pak. Oh iya. Kamu kelahiran 9 berapa? 95, Pak. Oh, aku 92, Pak. Iya, udah 3 tahun berarti ya. Jadi pas pada saat itu orang beli jaket, beli jual jaket itu laku. Orang punya duit itu ditanya sama persis kayak gini. Apa kamu tuh maling gitu? Udah kayak gini bisa dapat duit gitu, padahal kan nggak ngapa-ngapain. Iya. Tapi endingnya lucu, Pak. Akhirnya orang jujur, tadinya orang simpen di rumah teman tuh jaket-jaket yang orang udah buat di konveksi itu. Pada saat orang tua tahu bisnis orang bawalah ke rumah. Jadi orang simpen tuh di ruang tamu. Nah, orang tua pulang kerja, tiba-tiba temennya nyamperin, masuk ke dalam, nama papa tuh kan Mustiar. Mus, ini barang naon. Dan papa tuh malah jadi bangga tapi ngebohong. Dia nyebelin sih.
oh iya budak orang. Jadi ini anak saya nih jualan, anak saya jualan, ini tuh saya yang mencetuskan idenya, saya nih yang Oke. ngawasin. Orang di belakang dong, ngapain nanti Iya, udah iya. kayak gini aja di aku. Iya, iya. Ya mungkin kalau misalnya tanpa bantuan orang tua, dalam artian orang tua tidak mengarahkan orang ke jalan yang ini gitu. Istilahnya beda cerita ketika minta duit nih, katakanlah minta modal nih 2 juta nih, dikasih sama orang tua sama nggak dikasih sampai saat ini gitu kan. Nah, makanya itu pasti hasilnya bakal berbeda dan itu jadi pendidikan tersendiri sih. Jadi memang itu dari nol, terus punya modal awal tuh dari situ dulu ya. Yes. Oke, udah lanjut nih, orang tua udah tahu, terus dibilangin, terus gimana lagi? Nah itu running sampai 2015 lah, 2014 kan orang sampai 3 brand tuh, ya setahun itu tuh udah hancur parah lah, ganti-gantian brand. Kalau boleh tahu penyakitnya apa aja tuh? Kenapa pas ganti brand tuh ada penyakit apa aja? Pertama sebetulnya kalau dari crafter, dari leather crafting itu adalah crafternya. Gak mungkin SDM. kan? SDM. Jadi kan nggak mungkin orang yang ngerjain sendiri, orang yang marketingin sendiri, orang udah mau melepas soal apa namanya? Produksi. Iya, produksi. Orang mau lanjut ke yang lain tapi karena apa ya? Susah juga gitu. Karena waktu itu sistem pembayarannya atau bentuk pekerjaan dia itu kayak gimana tuh si crafter? Itu orang yang ngerjain kan dari awal sampai akhir tuh, dari mulai cutting terus juga bikin pola. Awal kan bikin pola tuh, terus cutting. Berarti ada basic gambar dong, Norman jadi. Iya. Orang seneng gambar karena ayah kan Itu ya seniman ya. ya orang sedikit-sedikit bisa gambar lah dan itu jadi basic utama ketika orang bikin produk. Tuh. Nah, di situ rame banget sampai wah udah ya orang nggak ngerti ini dulu uang mau dikemanain gitu kan. Karena jumlahnya lumayan. Lumayan Pak. Istilahnya orang Untuk wirausaha pemula dengan jualan produk yang tiba-tiba belajarnya juga apa sih namanya? Otodidak gitu. dapat duit segitu tuh udah luar biasa Pak. Berapa kali itu jumlahnya? Ada mungkin sekitar 50-an lah. Lumayan sih ya. Tahun 2014 itu. 2014. Kemudian akhirnya ya itu kembali lagi Pak ke rutinitas di awal nih. Maksudnya? Jadi karena udah merasa orang orang mau duit ya bos, orang mau duit. Nah kembali ke hal-hal yang negatif lagi. Anjir. Terus itu Oke. mulai merasakan lagi euforia ketika orang zaman SMA lah, maksudnya ya kan karena mungkin SMA sampai kuliah orang disuplai nih sama orang tua, duit ada dan lain sebagainya. Apalagi dengan sekarang yang punya Aing duit sorangan, kemampuan, ini bos. urang rek pakai naon ge nya. Bebas. Kumaha urang gitu. Awalnya udah grafiknya udah naik nih. Di situ turun lagi, di situ malah jadi ancur banget Pak. Apa yang ngebuat anjur? Ya karena kegiatan ya. Jadi Karena ngebuat bad kegiatan. habit ya. Iya. Separah apa sih gaulnya? Satu aja. Separah orang tidur di jalanan Pak. Nah, Iya. Sampai nggak sadar orang di mana. Hmm. Gitu lah. Nah makanya tidur di jalanan bukan karena nggak mau balik ya. Orang tahu balik gitu kan. Tapi saat itu kondisinya udah nggak bisa dikontrol. tidak tersadarkan gitu Tidak ya. tersadarkan ini di Tidak mana. sadar diri gitu ya. Oke. Oh, ngampian oge. Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ya udah. Untung aja nggak ada tindak kriminal ya. Nah itu. Masih diselamatin. Faktor turun tuh berarti memang karena negatif. untungnya tetap dapat, tapi uangnya terus keluar gitu. Iya, gitu. Karena yang gitu nggak kerasa Pak. Nggak kerasa Pak. 2 juta habis. Rehat dulu tuh di situ sekitar 2 bulanan lah, udah kayak numpang makan di rumah, makan doang, diem di kamar, masuk ke kamar lagi, diam aja ngelamun, benar-benar ngelamun gini aja. Anjir, aing sih kan pikiran ini. Teh, mana sadar gak sih? Itu orang tua tuh sebenarnya sadar loh. Jadi orang punya cerita soalnya kayak gini nih. Jadi ketika kita pulang ke rumah, makan, tidur, sebenarnya mereka tuh tahu sesuatu. Orang pernah ngalamin dan pada saat orang ngaku ke orang tua, Bu, sebenarnya Abili gini-gini. Waktu itu almarhumah langsung bilang gini, enggak kok, Ibu tahu kamu kenapa? Aduh Pak, digituin Pak. Tapi Tahu loh. orang juga cerita semenjak ketika orang udah nikah ya. Nah dari situ udah beres lah ya masalah-masalah itu. Nah udah mulai langsung masuk ke sepatu di tahun 2014 lah, 14 akhir tuh udah mulai main sepatu. Udah ke Hirka. Masih Cavallo shoes.
Oke. Apollo Shoes di situ. Nggak ceker berarti ya? Belum ceker. Belum ceker. Nah, di situ masih main sepatu kulit buat cewek lah. Nah, dari situ memberanikan untuk minjem modal ke orang tua gitu. Minta buat beli kulit. Karena orang udah tahu nih HPP dan lain sebagainya udah hatam lah diproduksi gitu. Kulit sunat. Bukan, kulit sapi, Pak. Kulit sapi, Pak. Ya. Sapi yang disunat. Iya, Oh, sapi yang iya, disunat. iya, iya. Nah, dari situ orang tua ngasih lah. Karena orang udah hampir 2 bulan kan nggak ada kegiatan. Ngedrop lah ya, maksudnya mental breakdown lah ya di situ ya. Iya. Bisa disebut Bilang. gitu ya. Nah, dari situ udah dikasih, orang udah mulai kembalikan normal lagi, kegiatan biasa lagi, udah benar-benar meninggalkan hal-hal yang seperti itu dan coba masuk ke beberapa Komunitas. komunitas yang positif. Dari situ gabung sana sini, alhamdulillah dapat berbagai macam masukan harus perbaiki dulu mental orang. Nah, dari situ udah mulai ditempa lagi tuh dari awal kan. Tempa lagi sampai akhirnya. Pantes anak mana itu dua-duanya cewek ya. Kenapa? Oh enggak, katanya kalau yang anaknya cewek dulu papanya lagi muda bandel. Habis semua tuh modal. Benar-benar habis, nggak bersisa, nggak laku Pak dagangan. Oh, jadi produksi yang kedua ini malah nggak laku. Jadi bijinya ketika kita benar-benar pengen benar gitu ya, rek balik 100% rek balik. Ayo gitu. Tepayu anjir. Tapi orang juga pernah sih ngerasain kayak gitu di mana kita udah mau benar. Kita coba dengan jalan yang benar, taunya dibuat nggak laku, terus mendorong kita supaya kayak Balik dede gitu. oh, apaan gini juga. Orang sih sering ngalamin gitu. Tapi alhamdulillah orang di situ dikuatkan oleh circle terkecil adalah keluarga, circle terbesar adalah orang-orang yang mau bantu kita gitu, teman-teman kita lah, teman-teman kita. Nah, dari situ udah mulai naik lagi tuh. Semangat lagi sampai Ini yang rajin di shift itu ya? ya, Oh, ya di situ. oke. Udah mulai di situ. Hingga akhirnya di situ di 2015 itu juga orang mulai riset si kulit kaki ayam, Pak. Si kulit ceker ayam itu orang riset gitu. Kira-kira udah jaraknya udah 15 sampai 20 tahun yang lalu lah. 20 tahun yang lalu itu ayah riset itu kan udah banyak. Oh, nih. jadi memang ini tuh riset dari lama sebenarnya. Riset tadi lama. Oh. Cuman orang mungkin yang meriset ulang. finishingnya tuh kurang. Norman dan Iya. itu dimonetize. Yes. Gitu ya. Oh, oke. Jadi sebetulnya kan ada berbagai macam nih penelitian ayah dan teman-teman itu. Ikan pari udah ada yang buat. Terus produk berbahan dasar kulit katak itu udah ada yang buat juga. Orang pikir si kulit kaki ayam ini limbah gitu. Banyak bertebaran di mana-mana, tapi kok nggak ada yang bikin gitu. Orang-orang tidak mau memanfaatkan itu, menambah value di situ dan dijual. Istilahnya apa ya? Dijual lebih mahal daripada kita menjual barang-barang yang lain. Istilahnya harga satu ceker ayam berapa sih gitu. 2 kilo bisa dijadiin satu sepatu yang harganya bisa berkali-kali lipat. Jadi dari 2 kilo tuh jadi satu. Jadi satu sepatu. 1 kilonya 25.000. Untuk itu belinya di mana tuh? Orang dulu sempat pikir gini ya, pas Pandai bilang, "Kang, orang jual sepatu ceker beli di Patrol gitu ceker." Nggak Pak, orang punya 5 supplier. Oh, emang ada berarti ada ini. suppliernya. Nah, yang untuk dimakan sama yang dijadiin ini sama. Sama. Oh, Kan sebetulnya kita menggunakan ceker dari restoran-restoran siapa saja Pak. McDonald, KFC. Terus juga mereka kan nggak ada ya ayam produk geprek. itunya ya. Iya, mereka nggak punya ceker ayam. Justru itu mereka jual murah. Bahkan mungkin dijual pun untuk bayar orang yang bersihinnya. Berarti Patrol dari sana ya? Mungkin. Nah, dari situ mulai risetnya juga butuh 1 tahun Pak. Jadi 1 tahun riset, 2016 sudah juga mulai riset produknya, 2017 baru mulai riset market. Orang mulai jualan di 2017. Oh, jadi lama ya? Lama banget. Hah? Serius lama banget. Lama banget ya? Lama banget. Produknya Norman ini susah di copy paste tanpa adanya riset gitu? Atau gampang sebenarnya? Bisa aja Pak. Cuman orang mau nggak ngadainnya. Oh, ini ya apa? Kalau bahasa Sundanya tuh Lek. ya. Iya. Jadi rumit gitu ya secara pengerjaan. Satu sepatu berapa lama produksinya? Dulu pada saat awal tuh. Waduh, satu sepatu tuh bisa sampai waktu riset aja ya. Waktu riset tuh kita bisa sampai 1 bulan Pak. Satu pasang sepatu. Kita tarik lagi di 2017 ketika kita jualan itu seminggu bisa 1 pasang. Nah sekarang udah mungkin sebulan udah sampai 100 bisa kejar. Dan ini yang orang pengen coba terapkan ke anak-anak muda lainnya gitu. Apa tuh? Bahwa ya semua tuh butuh proses bos. Semua nggak ada yang instan gitu kan. Ya memang karena lifestyle-nya pun seperti itu. Ya. Karena orang kan memang punya banyak anak didik nih dan umurnya SMA tuh. Jadi
karena ya di distraction pertama sama media, terus sama sosial media juga. Yes. Jadi ngelihat orang tuh sekarang baju aja harus merek Supermi. Si baju-baju ini kan harganya mahal ya, dan membiasakan orang untuk hidup konsumtif dengan beli itu gitu. Orang yang tahu dong cerita unik pas proses riset itu apa yang pernah dialami yang nggak pernah lupa? Orang yang nggak pernah lupa adalah ruginya Pak. Orang hampir habis sekitar 50 lah, 50 untuk riset doang. Sampai 50. Iya Pak, itu yang nggak akan bisa lupa. Dan itu dari mana uangnya? Nah orang kan juga bisnis yang lain Pak. Yang orang di situ bisnis sepatu juga, cuman sepatu buat cewek, flat shoes. Oh, jadi itu jalan. Itu jalan, hasilnya di riset. Oke. Orang juga nggak tahu. Berarti ini workshop sendiri. Workshop sendiri. Nah, buat pekerjanya gimana? Maksudnya kan harus ada orang khusus, Pak. Itu ngambil Ya, kah, betul. hire kah, Jadi- atau ngedidik dari nol? Awalan ya, kalau misalnya sepatu kan butuh keahlian khusus ya. Satu kepala produksi orang coba ambil. Nah, selebihnya adalah orang-orang yang dari lingkungan, teman-teman orang. Nah, ini menarik nih. Orang nggak pernah tahu nih ya sistem untuk produksi satu pasang sepatu tuh siapa aja yang bekerjanya, gimana cara kerjanya dari awal dari A to Z tuh coba jelasin. Oke. Pertama, orang ngambil ceker ayam dari pengepul. Dari pengepul kita coba ambil ceker ayam sebanyak-banyaknya dan maksimal di 25 kilo sampai 30 kilo per hari. Nah, dari situ kita mulai menguliti. Menguliti adalah memisahkan antara daging dan tulangnya. Kulit, daging, dan tulangnya itu dipisahin, lalu masuk ke pre-tanning sebelum penyamakan. Nah, ini udah masuk pengolahan. Pengolahan kulit ayamnya. Pre-tanning, dari masuk ke pre-tanning itu ada step berikutnya adalah tanning, penyamakannya, mengolah dari raw materials menjadi materials. Itu. Nah, dari 3 step ini, step terakhir adalah finishing hingga jadi lembaran-lembaran kayak yang teman-teman bisa lihat. Oh, jadi memang finishing. Oh, yang lembaran-lembaran itu tuh Yep. udah ngelewatin 4 ini. Iya, betul Pak. Gitu. Jadi prosesnya emang agak panjang. Nah, makanya sebetulnya Semua kulit kah kayak gini? Yap. Bedanya kulit ceker sama kulit yang lain apa? Pertama, kulit ceker adalah eksotis. Kita tuh punya campaign, kita mau menggantikan kulit ular dan buaya yang eksploitasinya berlebihan, Pak. Ular eksploitasi berlebihan. Dan bukan konsumsi juga kan? Ya, kalau ini kita patternnya hampir sama, teksturnya udah sama banget. Dan Apalagi buaya sama ini sama ya. ya betul. Gitu. Nah, kita dari teksturnya, terus dari segi eksklusivitasnya. Eksklusivitasnya dari mana sih? Kan ceker ayam gampang dicari, terus juga murah. Kok bisa dibilang eksklusif? Prosesnya. Ya. Benar kan? Kita puzzling antara satu dengan satu yang lain itu kita benar-benar puzzling, Pak. Iya, karena kan memang kalau orang pikirin nih orang yang awam nih. Hmm. Kan satu ceker tuh ya seginilah. Ya paling besar segini lah. Sekarang dijadiin satu bentuk sepatu gitu. Yes. Nah, orang nanya satu sepatu tuh berapa ceker? Satu sepatu ada yang sampai paling sedikit itu 18, paling banyak ada di 80. 80? Ya, Sepatu kumaha? sepatu full. Oh, boots. No. Boots. Oh, Makanya istilahnya itu yang mungkin customer kita perlu dikasih tahu gitu bahwa kita bikin produk ini tuh bukan seperti kita membuat sepatu dari kanvas, dari kulit sapi atau dari bahan material pada umumnya, karena kita mengolah dari raw materials menjadi materials dan dari materials menjadi suatu produk yang bernilai. dari mulai awal itu yang kerjain misalnya udah ngambil nih. Masuk ke apa nih? Yang ngerjain siapa aja nih? Penyamakan satu orang yang kerjain untuk 3 step barusan. Dari pengulitan, pre-tanning, sebelum penyamakan sampai finishing 4, berarti 4 step. Itu dilakukan oleh satu orang. Nah, masuk ke berikutnya adalah penyusunan. Beda orang lagi. Kita bikin pola dulu awalnya, pola yang kita pengen bikin sepatu apa sih? Nah, kita bikin polanya dulu, terus ceker ayamnya pengen ditempel di mana? Udah dapat polanya, kita coba susun satu persatu. Bener. Kalau misalnya kita ngasal bisa aja cepat blok udah jadi. Ya udah, cuman Tapi nggak estetis. Iya itu, nggak ada nilai seninya, Pak. Tiba-tiba di sininya gede, taunya bagian yang harusnya gede malah kecil. Oh, iya. Nah, nilai seninya nggak ada, makanya kita jadi emang tim produksinya itu kita tuh dari awal sampai saat ini tidak pernah berkurang, istilahnya tidak pernah keluar masuk lah. Maksudnya ini loyal sampai sekarang.
Luar biasa. Tapi kata beberapa temen orang gitu ngomong, loyalitas tuh bullshit man, nggak ada yang namanya loyalitas. Tapi orang menemukan ini dia. Dan mungkin nggak, sebenarnya loyalitas tuh kalau dibilang bullshit sih enggak, kalau buat orang ya. Tapi loyalitas itu bisa diciptakan dari sebagaimana kita adil sama diri kita sendiri. Jadi adil menurut diri kita tuh kayak gini. Kalau orang kan secara core bisnis di IO, kalau orang merasa untung orang sudah cukup, orang tidak akan ambil lebih. Lebihnya benar-benar orang kasihin ke tim. Orang tuh loyalitas itu akan tumbuh kalau kita bisa adil ke diri kita sendiri. Oke. Walaupun uang kita pasti lebih besar, dan namanya juga business owner. Ya. Tapi kalau kita bisa bersifat adil, si jalur semestanya pun akan mengarahkan kita kepada keadilan. Jadi orang-orang tuh berpikirannya jadi nggak macam-macam. Mereka orang-orang hebat yang mungkin orang nggak tahu. Iya, makanya orang mau bahas siapa aja namanya. Bisa dibilang Ahmad Jainuddin tuh, Mang Jaja tuh kepala produksinya kita. Mang Jaja, mantap Mang Jaja. Terus ada Mang Aman tuh. Mang Aman. Mang Aman dia processing dari si kulit kaki ayamnya, si kulit cekernya. Terus ada Dedi Haryono tuh, teman main orang gitu. Dari dulu. Dari kecil. Dari Dari kecil. kecil Pak. Terus ada Rahman, itu Rahman juga teman main orang juga. Dan itu selisih umurnya Pak jauh-jauh Pak. Yang paling muda tuh orang 35 sampai 40 tahunan. Selebihnya udah tua-tua. Jadi orang yang paling muda. Wow. Dan mereka keep humble ya, maksudnya. Ya, Norman kan jadi bisnis ownernya nih. Maksudnya untuk peluang mereka kayak mau nipu, mau apa, sebenarnya kalau secara rasional manusia tuh bisa banget. Nah, terus berjalan 2016 start jualan tuh gimana? 2017. 2017 start jualan? Start jualan, kita kebetulan launching di Inacraft. Antusiasnya juga luar biasa. Jadi Inacraft tuh kita saat itu wali kotanya itu kan Ridwan Kamil kan. Iya. Nah beliau nggak bisa hadir. Nah, awalnya kan orang pengen di Inacraft tuh pengen beliau hadir lah gitu. Secara followersnya mereka banyak banget. Ya ingin jadi inilah ya, crowd puller lah ya. Iya betul. Nah, tapi ya jalannya nggak ketemu di situ gitu. Oke. Tapi ada berbagai macam jalan lain gitu, kayak misalnya kan kita seberangan sama Kalimantan gitu. Nah dari orang Kalimantan, orang cuma bawa sampel ya, orang nggak jualan di sana. Orang-orang pada sibuk jualan, orang mau ditempatin di mana aja kan. Di situ istilahnya orang nggak bayar sendiri Inacraft itu. Dan placementnya juga udah ditentuin, nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Dan sebetulnya orang di situ dapat posisi strategis, tapi karena orang yang paling muda dan tenan-tenannya di situ, iya kebanyakan ibu-ibu, orang malah yang penting kegiatan ini berjalan, orang tidak mencari untung di sini gitu, orang pengen ngekejar exposure lah di situ gitu. Dan akhirnya luar biasa juga Pak, ada respon dari market Indonesia maupun mancanegara gitu. Di situ tuh Hong Kong dapat, Singapura dapat. langsung dia mesen berapa? Kalau Hong Kong itu retail, tapi kalau misalnya Singapura dia ngajuin ke kita 200 per. Enggak kita ambil, Pak. Enggak kita ambil. Jadi dia pengen beli produk kita tapi tanpa brand kita. Oh, kasus. Iya. Claim. Kerang. Iya. Asik kan? Nah setelah itu berjalan. Di situ kita tahun pertama 2017 itu kita fokus di sepatu wanita, high heels, sepatu bukaan, sepatu undangan dan sebagainya. Itu kita main di situ, sepatu kantoran. Cuman ternyata marketnya nggak di situ. Kita di 2018 kita mulai coba masuk ke pria. Tapi wanita jalan, pria jalan. Gitu kita main di dua. Oh jadi justru mengawalinya di wanita dulu. Ya. Karena orang kan basicnya adalah sepatu wanita Pak. Iya. Yang kanvas itu. Gitu, makanya kita. Tapi yang kanvas sampai sekarang jalan? Nah, udah per 2019 kemarin orang udah. Oh. Awal. Kenapa per 2019 disuntik? Nanti ceritanya masih panjang. Prestasi yang udah diraih sama Hirkanya sendiri. 3 deh yang paling berkesan. Satu Indonesia tahun kemarin. 2019. Terus 2 sebelumnya ada nggak? Ya kemarin UMP Jabar juga dapat gitu. Terus juga namanya Little Bandung apa gitu lupa. Nah itu desain maksudnya. produk. Nah Desain itu produk. yang orang waktu itu. Itu awalan pertama itu.
Nah, orang coba mau nanyain soal ini nih, momentum paling besarnya Hirka nih, sekarang nih. Nah, momentum paling besar kita ada di situ sih Pak. Karena kan waktu orang inget banget tuh 2018 awal tuh yang pas kita ikut lomba tuh, jadi orang ngikutin Hirka nih. Jadi aku nih ngikutin Hirka, ikutin Instagram. Pas sekarang lihat followersnya tuh tiba-tiba melonjak dan orang kan ketemu mana lagi waktu pas kemarin kan ya. 2 bulan kemarin lah. Dan ngelihat, wih perkembangannya mantap jiwa tuh. Dan orang denger mana tuh ketemu sama Kaisang. Ya. Jadi awalnya tuh karena itu satu Indonesia. Jadi ikut lomba. Di situ orang-orangnya luar biasa Pak. Wah anjir, orang ketemu orang-orang kayak gini loh gitu istilahnya. Siapa aja tuh? Yang susah dicari gitu. Siapa aja tuh? Dari pesertanya aja ya. Kita kan berbagai macam daerah disatuin nih gitu kan. Dari seluruh Indonesia kita disatuin 14 kalau nggak salah 14 finalis yang dicari 6 dari 6 kategori. Salah satunya adalah kewirausahaan. Nah, dari 6 kategori, dari 14 orang itu aja udah luar biasa Pak. Potensi mereka tuh luar biasa. Mereka benar-benar kayak wah iya sih. Jadi ada jiper waktu itu berarti. Enggak jiper Pak. Orang Kagum. Mereka luar biasa. Istilahnya impactful. Social impact-nya itu social life-nya, social impact-nya. Nah, orang yang mau tanya tuh contoh social impact yang besar yang teman-teman wirausaha waktu itu yang berkompetisi di satu Indonesia tuh gimana? Banyak Pak, kayak misalnya dia ngebantu yang sakit, terus juga ngebantu yang sakit tanpa dibayar. Terus juga ada kayak dia bercocok tanam. Nah di situ tapi dia juga melibatkan orang sekitar. Terus juga kayak ada sekolah multikultural, sekolah dari berbagai macam penjuru Nusantara nih, dari Papua ada, dari Maluku ada, dari Sunda ada, pokoknya disatuin di satu sekolah. Luar biasa ya. Di Pangandaran Pak. Jadi kalau mau sekolah mereka pakai perahu? Enggak juga Pak, enggak juga, mereka ditampung di situ. Oh ditampung di situ, itu berkira capek dong nih dari Papua ke Pangandaran. Enggak lah. Jadi istilahnya kan kita dibagi per kategori dan itu pasti juara satu Pak. Kan ada kategori kewirausahaan, ada kategori pendidikan, ada kategori lingkungan, ada kategori kesehatan, ada kategori apa lagi gitu. Terus ada satu lagi kategori kelompok. Waktu itu masuk yang wirausahaan. Dan dari situ mulai terbuka lah, lebih terbuka karena di situ kan dewan jurinya juga yang paling berkesan adalah Prof. Emil Saleh itu. Itu yang paling membekas. Terus juga ada Dian Sastro. Waduh. Dian Sastro. Itu yang juga lumayan berkesan juga. Dari situ coba, wah orang nggak bisa kayak gini-gini aja. Berani harus mainin. Nah dari September ke 2019 kemarin tuh udah mulai coba cari ngumpulin orang-orang yang bakal nanti coba bantu kita lah gitu. Untuk scale up lah ya. Ya, ini tuh impact dari Satu Indonesia Awards sebetulnya. Enggak, maksud gini loh. Kan ada nih kayak misalkan orang ikut idol. Iya. Setelah beres itu dia langsung boom. No. Jadi sebetulnya Proses lagi karena ngelihat teman-teman udah proses lagi. Full effort dan kayaknya masih kurang gitu rasanya. Kita proses lagi. Setelah itu kan sebetulnya event-event yang kayak gitu sangat jarang diangkat di media kan. Yoi. Karena itu film positif. Nah dari situ udah deh kita gimana caranya untuk bisa naikin value dari brandnya sendiri. Kita udah punya, dari segi produk kita udah dapat, cuman dari segi value brandnya kita belum dapat. Orang coba mengkurasi beberapa circle terdekat, teman-teman terdekat, dan akhirnya dapat 3 orang ini nih. Pertama 2 orang dari fotografer, ya konten creator dan juga soal copywriting kan. Jadi kualitas visual tuh Norman bener-bener fokus di sana ya? Ya, dari mulai strategi-strategi kayak misalnya orang harus bikin business plan itu udah jelas, dirombak habis-habisan Pak. Terus juga kayak misalnya marketing plan, terus juga branding plan, terus juga brand identity, brand image, orang itu udah benar-benar diolah di September itu hingga akhirnya kita coba publish satu-satu, kita coba edukasi ke market. Dan di 2020 kita niatnya kita di Februari nih kita mau jualan, kita mau coba tembak sana sini lah. Tapi qadarullah kita lebih cepat dapat momentumnya yang membuat kita sebetulnya preparingnya agak kurang. Itu kan memang benar-benar langsung kayak boom gitu kan si Instagram kan. Ya. Secara pesanan juga waktu itu teman-teman bilang
Mang, edan banget nih tiba-tiba Yes. kayak ditumpahin gitu kan. Ya betul. Orang sih gak istilahnya orang lagi diam di sini, terus ada yang nembak itu, dar. Dan tembakannya itu adalah rezeki Pak ya. Yes. Dan menemukan si Tim. tim ini, kurasinya tuh kayak gimana sampai bisa nemu mereka. Nah, orang coba hit beberapa teman-teman orang juga dari circle terdekat maupun yang katakanlah dia teman orang tapi nggak terlalu dekat. Tapi skillnya ada. Skillnya ada. Bukan berdasarkan kasihan kan. Enggak. Karena itu PR loh. Enggak lah. Untuk pengusaha itu PR. Berdasarkan potensi yang mereka miliki dong. Orang juga pengen bantu mereka, orang juga pengen ngasih wadah untuk mereka berkarya di tempatnya orang. Dan ya orang coba hit satu-satu kan. Kejar satu-satu ini orang mengumpulin kalau nggak salah hampir 10 orang. Pertemuan pertama orang satu orang. Interview lah. Ya interview tapi nggak kayak interview Pak. Ya maksudnya ngobrol santai. Ya ngobrol santai. Jadi nggak ke kerjaan dulu, tapi lebih ke kegiatan mana apa saat ini. Terus apa yang mana lagi jalanin, apa kebiasaan mana dan lain sebagainya lah pokoknya. Soal hidupnya mana hidupnya dia. Kurang kejar semuanya semua orang. Dan di pertemuan kedua kurang coba semuanya nih gabungin 5 orang. Kan 5 orang nih. Nah, 5 orang ini gabungin di satu forum. Kita ngobrol dulu, ya. Kita ngobrol lagi di situ, ngebahas yang belum kerjaan. Tapi ini teknik-teknik ini kan kita juga tahu dari ikut lomba ya. Iya, ada juga orang improvisasi sih. Jadi memang lomba-lomba ini tuh walaupun banyak gitunya ya, maksudnya gorornya, ketidakjelasannya, tapi ada lah ya. Ada lah. Bisa dapat. Di situ orang coba kumpulin 10 orang itu, dan di situ diputusin mana yang bisa kerja sama orang, mana yang enggak, mana yang bakal jadi ngeribetin orang nanti ke depannya, mana yang enggak. Kita mau putusin 3 orang dari 10 orang. Bagus juga sih, unik maksudnya untuk ukuran ente mau langsung scale up dengan sistem kurasi yang kayak gini bagus sih. Tahu nggak ini dipakai di mana? Nggak tahu. Sampurna. Semua pegawai Sampurna kayak gini. Pegawai Sampurna tuh keputusan terakhir dia diterima atau enggak itu kita kan menilai dari argumen kan. Iya. Keren sih. Itu poin-poin yang didapetin ketika orang ngumpulin semuanya Pak. Ya. Iya ya kacau ya jelema gitu kan, sih pintar sih potensial tapi dia nggak bisa kerja tim, ya udah ngapain? Mau ngatur aku gitu ya? Ya, Ayo nggak bisa. Nggak ketemu. Ya teman-teman yang hebat ini yang anjing bangsat sih ya teh bikin konten kayak gini teh, wah jadi istilahnya orang pikir ini nggak kepikiran sih sama orang, tapi dia bisa. Cara treatmentnya gimana Pak? Jadi orang lebih ke misalnya tim orang nih tipe 3, orang kasih ekspor sebanyak-banyaknya ke mereka. Mereka mau kerja dimanapun itu silakan, asal kerjaan orang dalam jadwal kerjaan orang beres gitu kan. Karena mereka tidak in house lagi orang, tapi mereka setiap bulannya orang coba kasih apresiasi lah, meskipun nggak besar gitu. Itu yang orang lakukan, dan itu buat kayak hasilnya pun luar biasa gitu kan. Orang target jualan di Februari kemarin, tapi di Januari orang udah bisa jualan karena kontennya mereka. Oh berarti konten visual ini bukan hanya sekedar informasi, tapi berpengaruh ke Sales ya? Yep. Sampai narik orang-orang yang berpengaruh juga untuk menyampaikan informasi ini gitu. Itu gimana tuh proses masuk ke KOL contohnya kayak Dr. Tirta? Awalnya orang ketemu dimasukin grup kan sama teman orang punya channel masuk ke situ, nah orang coba masukin sama dia. Jadi itu grup apa nih? Sekteka? Lain aja. Namanya tuh Local Pride Solution. Oke. Local Pride Solution. Nah di sini tuh orang-orang hebat semua, luar biasa lah. Yang main sepatu dari lama banget, yang udah hatam pisan dari sepatu, dari soal konstruksi, dari soal material dan sebagainya, mereka udah hatam, dari soal teknis, cara pengerjaan dan lain sebagainya mereka udah hatam. Makanya orang menganggap mereka yang ada di situ tuh suhu-suhu orang, guru-guru orang lah. Dan orang tidak pernah orang mau gali enggak. Ya orang mencoba untuk memperkenalkan diri di awal gitu, orang punya produk ini. Ya, coba. Dan ya alhamdulillah diterima di situ, dan dokter tertarik dengan produknya orang. Dari sana mulai dinaikin. Tadi situ juga langsung exposure tinggi ya. Luar biasa Pak. Di situ luar biasa Pak. Udah. Nah, sampai sekarang nih, si Hirka udah punya berapa model? Untuk saat ini orang untuk artikel sih ada 5 artikel dengan 3 varian warna Pak.
berapa lama untuk satu artikel keluar lagi di satu artikel? Oke, nah kalau untuk sesi. jadi orang 5 nih, 5 ini di awal, dihajar di awal. Nah, mungkin nanti 1 sampai 2 bulan ke depan orang ada artikel baru. Gitu. Oh. Jadi istilahnya kita nggak bisa seenaknya ngeluarin artikel yang apa yang kita mau. Gitu. Tapi kita juga harus lihat market, kita harus lihat juga tren. Kita juga lihat kondisi saat ini seperti apa. Apakah memungkinkan kita mengeluarkan produk baru dengan harga yang lebih mahal? Apalagi di pandemi ini ya, kebutuhan orang lebih ke kebutuhan primer. Ya. Itu Pak. Dan di situ apa ya, orang dapat banyak pelajaran dari Dr. Tirta, Boy Gleno, Tara Budiman. Ya orang mencoba untuk berkenalan dengan mereka langsung gitu orang nggak mau hanya sekedar ngasih produk. Waktu itu kenalannya di sini di Jakarta. Di Jakarta orang ngejar ke Jakarta langsung Pak. Orang sengaja pengen ketemu mereka langsung, pengen ngobrol langsung. Berarti kita mental bisnis owner tuh memang dia ngajar Pak. Maksudnya kita bicara sekarang dengan keadaan yang seperti ini, ke depannya lebih baik atau lebih buruk. Kalau yang namanya wirausaha itu tidak mengenal kata buruk, kita hanya mengenal kata tumbuh. Jadi tidak bisa disikat kalau wirausaha itu memang. Nah dari situ udah ya, istilahnya apa ya, orang bisa kenal sama mereka pun udah syukur alhamdulillah banget gitu. Mereka orang-orang hebat yang mungkin orang lain pengen ketemuin dan orang bisa temuin. Dan tanpa disengaja juga. Sekarang penjualan berapa? Kalau penjualan kita hampir di bulan lalu itu 70 pair Pak, 70 pasang. Tiap bulan? Januari ya hampir 80, sekarang juga di bulan berikutnya kemarin 80, nah sekarang agak lumayan turunnya drastis juga di 30 pair sekarang, tapi belum sampai akhir kan. Baru awal nih, baru masuk ke 30 ya, dengan harapan nanti bakal bertambah. Ini biar teman-teman tahu nih, ngebanderol harganya itu berapa sih Pak? Kita mencoba untuk fair dengan customer kita juga lihat marketnya kita gitu. Kita enggak istilahnya apa ya, mentang-mentang kita punya USP, mentang-mentang kita punya material yang berbeda, mentang-mentang kita punya kualitas gitu. Orang pengen minimal mengedukasi dulu market. Orang ngeluarin dari 490 sampai 540. Itu yang paling murah. Yang paling mahal? Yang paling mahal ada di 2,5. Dari paling banyak orang yang beli, mana yang di middle atau yang paling murah? Paling murah yes. Oke. Nah itu orang pengen menebar dulu umpan lah. Karena orang langsung tanya langsung ke customer satu-satu. Kritik dan saran apa untuk produknya orang. Jujur. Mantap sekali. Sekarang Kang Nurban udah dalam setiap bulannya udah bisa keluar sampai 70 ya rata-rata sebelum pandemi apalagi ya. Dan memang perjuangan yang kita dengerin tadi dari awal, cerita-cerita yang dari awal didengerin ya emang gak mudah gitu, emang gak simpel momentumnya. Sebenarnya kalau misalkan ingin mah gampang aja gitu, tinggal ikutin jalur yang udah ada, gak usah usaha, tinggal kuliah yang benar, bla 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 dan beres gitu. Tapi kan dan sebetulnya usaha pun bisa Pak. Sekarang kita tinggal cari usaha yang gampang, yang contoh masker. Iya. Udah aja ngejar ke situ, dapetin apa? Esensinya apa? Nggak ada esensinya Bang. Ya, hanya jualan. Jadi memang produknya produk ente tuh ingin punya arti, kenapa dibuat gitu kan? Misalnya minimal orang bisa bermanfaat lah. Dan orang tuh, Hirka tuh, Nurman tuh bakal tumbuh bersama Hirka. Pernah kepikiran gak sih buat katalognya tuh yang lucu gitu? Orang sih kepikiran aja tadi ya, siapa tahu nih gitu. Kayak misalkan buat satu estetika makanan dari ceker, misalkan kayak model sepatunya tuh mie bakso ceker. Jadi secara bentuk, warna ya ada sausnya lah, ada warna baksonya dikit lah gitu. Jadi benar-benar liatin bahwa ceker itu apa sih? Di Indonesia itu ceker itu jadi makanan loh, dan makanan ini ada di satu katalog. Bagus tuh ide apa? Nah, karena kita positioning kita kembali identitas yang kita miliki, Pak. Elegan, luxury, terus juga ya itu dari elegannya, terus dari kemewahannya, terus juga dari pride-nya. Kalau misalnya mainin di situ nggak bisa Pak, itu masuknya ke award atau misalnya ya nanti proyek kolaborasi. Ya kan maksudnya kan banyak nih, kayak misalkan model-model sepatu Nike, Adidas tiba-tiba kan
sushi tiba-tiba Ya, atau apa gitu kan. ya mungkin itu suatu saat bisa setelah Hirka udah setara dengan Nike. Oh sebentar lagi Pak, aku doain Amin. Pak. Amin. Karena pastilah dengan usaha yang berbanding lurus dengan dengan keinginan sama kemampuan mah, insya Allah sih. Nah, Tuh. ini yang paling pentingnya nih satu. Apa jurus rahasia rumah nih sampai hari ini bisa bertahan dan apa cerita yang mau Anda kasih ke teman-teman? Jadi sebetulnya jurus rahasia ini tuh mungkin semua orang bisa lakukan, dan ya tapi karena mungkin orang tidak memperhatikan hal-hal terkecil seperti sabar. Lucu banget Kang, serius. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mau menjalankan usaha atau sekarang yang sedang menjalankan usaha, sabar adalah kunci utama. Setelah sabar adalah istiqomah. Tetap gitu, Ya, tetap. stay on the path. Iya, nah itu. Dari situ lanjut ke inovasi. Dari inovasi ini istilahnya kan istiqomah kita udah dapetin dong. Dua pondasinya kita udah dapetin sebetulnya dari mulai sabar dan istiqomah. Nah sekarang tinggal soal segi produknya gitu, produk atau misalnya apa yang mau kita bawa, visinya mau sampai kemana, apa yang kita tuju gitu. Nah orang nempatin inovasi ini di poin ketiga gitu. Inovasi bukan hanya dari sekedar produk Pak, kita bisa dari segi brandingnya ke marketingnya. Dengan cara yang unik ya. Sabar, istiqomah, sama inovasi. Kalau sabar, orangnya agak nggak sabaran. Kalau istiqomah, insya Allah orangnya bisa stay on the path dalam melakukan sesuatu. Nah, poin inovasi ini sama. Kan modelan sekarang di musim pandemi ini, rata-rata IPO tuh malah jadi nggak bergerak. Rata-rata malah jadi buat sesuatu yang naturasi knowing. Nyanyi lah, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Seakan bahwa ya mereka capek dan tertimpa. Justru ya orang nggak buat yang itu, malah orang minggu depan udah syuting company profile baru. Karena ya lakuin hal yang bisa kita kejar, karena kan saingan banyak. Ketika nanti start pandemik beres, kita bisa sejajar sama mereka untuk ngegas gitu. Iya betul. Setuju banget sama Roman. Satu lagi Pak, jadi kami berdua ini sering ikut lomba dan punya pengalaman buruk ikut lomba-lomba kewirausahaan yang ada di kota kami tinggal, dan impactnya cukup lumayan menyebalkan apa ya? Ya jelas. Karena kita diminta untuk datang, kita diminta untuk kumpulin ini itu, bahkan sampai nginep, presentasi tiap hari, sudah dibilang bakal masuk kriteria karena nilai presentasi dan milestone-nya bagus, tapi tiba-tiba tidak benar. Iya itu. Menurut Bapak ini gimana ya, maksudnya apakah kita Indonesia tuh akan selalu menghadapi hal seperti ini, di mana memang pemerintah, kalau menurut orang secara pribadi itu ada beberapa oknum yang memang masih belum bisa profesional ataupun mengkurasi dengan baik sampai hasilnya pun mengecewakan orang-orang yang baik gitu. Jadi ada beberapa poin sih yang orang coba catat dari mereka tuh. Pertama juga dari segi sistem yang per 5 tahun itu berganti gitu kan. Makanya mereka tidak bisa melakukan hal yang sama seterusnya gitu. Udah misalnya program ini udah bagus nih sebetulnya, ini bisa berlanjut lah di tahun-tahun berikutnya. Cuman karena pergantian sistem, pergantian orang-orangnya juga, otomatis programnya di stop. Itu ada kemungkinan banget. Terus juga kayak misalnya mereka punya kepentingan masing-masing. Oh. Dan ketiga, ya udah ini kita tuh sebagai apa ya istilahnya? Lebih ke pelengkap aja. Ya, nah itu. Pelengkap aja biar programnya beres. Iya, Padahal kan kami yang wirausaha ini melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh ya. Betul, dan kita juga berharap penuh kepada jajaran-jajaran pemerintah. Semoga pemerintah ketika nanti mengadakan lomba-lomba bisa lebih fair. Fair dalam arti bukan pemenangnya, tapi buatlah proses yang membuat nyaman, yang membuat enak semua peserta-peserta. Bukan hanya si lomba-lomba ini tuh ya yang penting ada pemenang, karena teman-teman juga harus tahu bahwa banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk ikut ini. Bener nggak? Betul. Oke, paling kayak gitu aja. Yep. Terima kasih banget Kang Norman. Sama-sama. Semoga sukses buat kita. Amin. See you on the top, bareng-bareng lagi nanti sama kita. Semoga orang nanti bisa buat acara yang dimana Hirka adalah kliennya. Anjing. Itu bisa kan? Bisa. Buat teman-teman yang usahanya berpengaruh karena ada pandemi, tadi ya sabar,
istiqomah sama inovasi. Ya. Biar nggak stres. Makasih banget Pak. Sama-sama Kak. Makasih banget Pak. Sama-sama. Ini dia mau pulang karena harus ngurus anaknya. Nah, masih kecil. Baru 1 bulan sih. Baru 1 bulan ya. Sip. Makasih banget. Terima kasih udah nonton ini. Jangan lupa buat subscribe kalau misalkan teman-teman memang cocok sama bahasan-bahasan yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.